Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan menanggapi satu video baru yang diupload oleh channel Al-Faqih Al-Mukarram Kiai Sani Uyi, yang mana Al-Faqih Al-Mukarram Kiai Sani Uyi ini masih mengkritisi penjelasan terkait rukun wudhu yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli. Namun sebelum masuk pada inti pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Saya tidak akan berlama-lama, saya akan langsung menanggapi terkait kritikan Al-Faqih Al-Mukarram Kiai Sani Uyi terhadap apa yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli terkait masalah khilafiyah dalam rukun wudhu. Sebagai pembuka, perlu saya ulang lagi bahwa terjadi perbedaan pandangan ulama fikih terkait masalah rukun wudhu. Ini tak lepas dari ayat Al-Quran, idza kuntum ila sholati fasilu wujuhakum wa idyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum. Jadi dari penafsiran ayat ini lalu muncullah perbedaan dalam menafsirinya, sehingga ada yang mengatakan bahwa kedua telinga merupakan bagian dari kepala. Nah, ketika mengusap kepala ya berarti kedua telinga harus ikut diusap. Namun sebelum lebih lanjut masuk pada inti ke situ, saya akan membahas terkait masalah apa itu definisi wajah. Jadi yang disebut wajah dalam kitab Minhajut Thalibin yaitu huwa ghuslu wajhihi wa huwa ma baina manabidi ra'sihi ghaliban wa muntaha lahyaihi. Yang disebut wajah ini membasuh wajah. Wajah adalah antara tempat tumbuhnya rambut kepala pada umumnya dan batas akhir dua tulang bawah atau rahang bawah. Jadi menurut pendapat yang kompeten, karena fikih ini kita harus mengacu pada pendapat yang kompeten. Walaupun terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda, tetapi kita sebagai orang yang mengikuti pendapat para madhab, ya kita ikuti pendapat yang kompeten. Nah, pendapat yang kompeten mengatakan bahwa takrif atau definisi wajah yaitu adalah antara tempat tumbuhnya rambut kepala umumnya dan batas akhir dua tulang bawah. Jadi yang disebut wajah itu dari sini hingga ke sini. Ini wajah. Ini menurut pendapat yang kompeten. Itu satu dulu. Definisi wajah yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala pada umumnya hingga tulang rahang bawah. Jadi sampai sini. Kemudian pandangan ini dikuatkan dalam kitab Mughni Muhtaj wa huwa taulan ma baina manabiti sya'ri ra'sihi ghaliban wa tahta muntaha lahyaihi wa huma bi fathil lami alal masyhur al-udmani atau al-admani alladhani tambutu alaihima al-asnanu as-sufla. Jadi artinya wajah secara vertikal ialah antara tempat tumbuhnya rambut kepala umumnya sampai dua tulang bawah yang ditumbuhi gigi bawah atau rahang bawah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang selaras dengan keterangan dalam kitab Mughni Muhtaj ini adalah takrif sebagai berikut.
li'annal wajha ma taqau bihi al muwajahatu wa hiya taqau bidzalik. Jadi yang disebut wajah itu adalah perkara atau bagian yang digunakan untuk bertatap muka, dan bertatap muka menggunakan bagian tersebut. Ya berarti karena wajah itu definisinya adalah sesuatu yang dipakai alat untuk bertatap muka, ya berarti sini, ini wajah sini. Telinga tidak masuk sebagai bagian wajah. Ini pandangan dari ulama yang kompeten, dan kita harus pegang pendapat ulama yang kompeten walaupun nantinya ada pandangan ulama yang berbeda-beda. Ini perlu dipegang dulu. Dalam istilah fikih itu terdapat banyak pendapat ulama yang berbeda-beda, tetapi kita dianjurkan untuk mengambil pendapat dari ulama yang kompeten, gitu loh. Al-Faqih Al-Mukarram Kiai Saniuyi. Kemudian ketika Al-Faqih Al-Mukarram Kiai Saniuyi kemudian membuka kitab yang di situ membahas masalah lintas madhab, di mana saya juga baca kitab yang dibaca oleh Al-Mukarram Saniuyi. Far'un fi madhahibil ulama fil udunain madhabuna annahu malaisata minal wajhi wala minar rosi bal udwani mustaqilani yusanu maskuhuma alal infirot wala yajibu. Jadi ini terjadi cabang dalam madhab para ulama terkait masalah telinga. Ini sudah masuk lintas madhab. Lah madhabuna, madhab kita adalah bahwa kedua telinga ini tidak termasuk wajah dan juga tidak termasuk kepala. Ingat loh, di sini memakai teks madhabuna annahu malaisata minal wajhi wala minar roksi. Jadi madhab kita ini tidak menganggap bahwa kedua telinga ini sebagai bagian dari wajah dan juga bagian dari kepala. Nah ini berarti bukan pendapat perorangan karena sudah membawa madhab. Nah ketika di situ sudah mewakili pandangan madhab, ini isinya berarti ulama-ulama yang kompeten karena di sini memakai kata madhabuna. Nah ini harus teliti dalam membaca kitab. Ini bukan pandangan perorangan, tetapi ini sudah mewakili dari pandangan madhab. Menurut madhab Syafi'i bahwa kedua telinga bukan termasuk dari wajah dan juga bukan termasuk dari kepala. Ini pegang. Madhab Syafi'i mengatakan bahwa kedua telinga bukan termasuk wajah dan juga bukan termasuk kepala. Kemudian ketika Gus Ayyiz Jazuli menerangkan kepada santri-santrinya bahwa yang terjadi perbedaan pandangan dalam masalah mengusap telinga bukan membasuh telinga, ini tidak salah, benar. Karena lagi-lagi Gus Ayyiz pun sama seperti saya. Dalam mengambil pandangan ulama, tentu yang diambil adalah pandangan ulama yang kompeten. Dan ulama yang kompeten mengatakan bahwa perbedaan pandangan adalah dalam masalah mengusap telinga. Jadi perbedaan pandangan seperti yang disampaikan oleh Gus Ayyiz, di mana Gus Ayyiz Jazuli mengatakan yang terjadi perbedaan pendapat dalam masalah mengusap telinga bukan membasuh, itu betul karena Gus Ayyiz Jazuli juga mengikuti pendapat ulama yang kompeten dalam madhab Syafi'i, di mana dalam madhab Syafi'i itu mengatakan bahwa mengusap telinga ini merupakan sunahnya wudhu. Dan Al-Faqih Al-Mukarram Saniuyi ini mengatakan bahwa letak perbedaan pendapat tidak hanya masalah mengusap telinga, bahkan ada yang beranggapan bahwa telinga pun harus dibasuh, tidak hanya sekedar diusap. Karena ada yang mengatakan bahwa kedua telinga itu termasuk dari bagian wajah. Nah hal ini seperti yang dibacakan dalam kitab yang dibaca oleh Saniuyi, di mana Imam Az-Zuhri ini menganggap bahwa kedua telinga termasuk dari
wajah. Wa qala Zuhri huma minal wajhi fayusalani ma'ahu. Jadi menurut Imam Az-Zuhri bahwa kedua telinga termasuk dari wajah, sehingga ya harus dibasuh sebagaimana membasuh wajah. Ya entah, berarti ketika kita membasuh wajah dengan air segini kemudian di usap-usapkan ke wajah, nanti ketika kita mengikuti pendapat yang ini berarti ya sampai basah kuyup itu telinga, karena membasuh dan mengusap itu beda. Namun perlu dipahami bahwa waqala al-aksaruna huma minar roksi, lah menurut pandangan banyak ulama, pada umumnya ulama berpandangan bahwa kedua telinga ini masuk bagian kepala. Lah pada kesimpulannya bahwa yang mengatakan kedua telinga ini merupakan bagian dari wajah, ini pendapat perorangan. Lah ketika Al-Mukarram Al-Faqih Kiai Saniuyi ini ketika ada pendapat ulama yang sudah kompeten dan sudah disepakati oleh banyak ulama, kemudian justru mengambil pendapat ulama yang perorangan, ya silahkan. Ya kalau hanya sekedar membaca kitab lintas mazhab, hanya dijadikan sebagai bahan pengetahuan saja nggak masalah. Tetapi ketika dijadikan otot-ototan sebagai bahan amaliyah, ini nggak tepat. Jadi Al-Mukarram Al-Faqih Kiai Saniuyi demi untuk membenarkan keseleonya junjungannya ini sampai mencari kitab yang membolehkannya bahwa telinga pun ada yang mengatakan harus dibasuh, padahal itu pandangan perorangan. Karena pandangan ulama secara kebanyakan ini mengatakan bahwa kedua telinga ini bukan bagian dari wajah, tapi bagian dari kepala. Ya walaupun mazhab Syafi'i tidak menganggap keduanya sebagai bagian dari wajah. Artinya bahwa mazhab Syafi'i ini tidak menganggap bahwa kedua telinga tidak bagian dari wajah dan juga tidak bagian dari kepala. Kemudian waqala Tirmidzi huwa qawla aktsaril ulama minas sahabati famim batihim wa bihi qala al-Thawri wa Ibnul Mubarak wa Ahmad wa Ishaq wa talafa haula'u hal ya'khudhu lahuma ma'un jadid am yamsahuhuma bima'i ra'si. Jadi Imam Tirmidzi ini menganggap bahwa kedua telinga termasuk bagian dari kepala itu adalah pandangan kebanyakan ulama. Pemahaman secara kesimpulan berarti yang mengatakan bahwa kedua telinga merupakan bagian dari wajah itu hanya pendapat perorangan. Kemudian waqala Asyubi wal Hasan Ibnu Sholeh maqala min huma fa huwa minal wajhi yasilu ma'ahu wa mataro wa minar ra'si yamsaku ma'ahu qala Ibnul Mundhir wa taruhu Ishaq. Jadi Asyubi dan Al-Hasan bin Sholeh berkata, apa yang ada di depan mereka adalah bagian dari wajah dan wajib dibasuh dengannya, dan apa yang ada di belakang mereka adalah bagian dari kepala dan wajib dibasuh dengannya. Nah ini pandangan semacam ini dipilih oleh Imam Ishaq. Jadi pandangan atau pendapat ulama yang mengatakan bahwa kedua telinga merupakan bagian dari wajah itu pandangan perorangan. Sementara tata cara kita dalam mengikuti satu pendapat dari mazhab yang kita ikuti itu harus kita mengambil pendapat yang kompeten. Nah, pendapat kompeten dalam mazhab kita mengatakan bahwa kedua telinga bukan termasuk bagian wajah dan juga bukan termasuk dari bagian kepala. Lah, kalau ada pendapat yang berbeda dan itu tidak masuk sebagai pendapat ulama yang kompeten, ya sebaiknya kita abaikan. Kalaupun
kita mengkaji ini hanya sebagai dijadikan bahan pengetahuan saja, tetapi tidak dijadikan sebagai bahan untuk amalia. Karena ulama yang kompeten mengatakan kedua telinga bukan dari wajah dan juga bukan termasuk dari kepala. Kemudian wahtaja liman qala huma minal wajhi bi anna nabiyya kana yaqulu fi sujudihi sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fa adhafa asam'a ilal wajhi kama adhafa ilaihi al basar. Beliau memberikan dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa kedua telinga adalah bagian dari wajah dengan mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam sujudnya, wajahku bersujud kepada penciptanya dan yang menciptakan pendengaran dan penglihatannya, maka beliau menisbatkan pendengaran kepada wajah sebagaimana beliau menisbatkan penglihatan kepada wajah. Jadi ini perlu catat, yang mengatakan bahwa kedua telinga termasuk bagian dari wajah, ini dalilnya doa Rasulullah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Jadi tidak ada dasar hadis yang nyata untuk menguatkan argumennya. Di sini hanya mengandalkan doa Rasulullah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa qasam'ahu. Di sini wasak qasam'ahu itu disandarkan kepada lafadz wajhiyah, wa basarahu dan disandarkan kepada lafadz wajhiyah, sehingga pendengaran dan penglihatan itu dikategorikan sebagai bagian dari wajah. Ya berarti Imam Az-Zuhri ini hujahnya cuma doa saja wajhiyah lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tidak ada hujah atau bahan untuk menguatkan argumennya dari hadis, nggak ada. Tapi mari kita lihat makna yang sebenarnya dari kata saja wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Apakah wajahku telah bersujud kepada zat yang telah menciptakannya dan yang telah membentuk pendengarannya dan juga penglihatannya? Apakah lafadz wajhiyah ini mau diartikan semestinya? Apakah mau diartikan wajah? Telah sujud wajahku. Ini perlu dibahas. Ini lebih tepatnya tidak diartikan wajah. Yang lebih tepat diartikan dengan arti sebagai berikut. Telah sujud diriku kepada Tuhan, zat yang telah menciptakannya dan telah membentuk pendengarannya dan penglihatannya. Jadi wajhiyah di sini jangan diartikan wajah, tetapi diartikan diriku. Diriku secara keseluruhan telah sujud diriku kepada Tuhan yang telah membentuk pendengarannya dan telah membentuk penglihatannya. Ya karena memang sujud itu simbol dari bukti merendahnya kita kepada Sang Penciptanya. Jadi sujud ini sebagai simbol pengabdian kita kepada Penciptanya. Masa iya sih yang mengabdi cuma wajahnya saja, yang bersujud cuma wajahnya saja? Ini nggak tepat. Karena yang bersujud ya seluruh jiwa raga kita ini bersujud di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Tidak hanya wajahnya saja. Nah, ketika Imam Zuhri dengan mengandalkan doa Rasulullah saja wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan di situ mengandalkan lafadz wajhiyah menjadi sandaran dari kata syaqqa sam'ahu wa basarahu, ini kurang tepat. Karena wajhiyah di situ artinya tidak wajah, tetapi diriku. Maka wajar ketika sam'an disandarkan kepada wajhi, wa basarahu juga disandarkan kepada wajhi, karena wajhi di situ bukan artinya wajah, tetapi diartikan diriku, telah sujud diriku kepada zat yang telah menciptakannya dan telah membentuk pendengarannya dan membentuk penglihatannya. Jadi telah membentuk penglihatannya, ya penglihatan yang ada pada diriku, dan juga yang telah membentuk
penglihatannya ya penglihatan yang ada pada diriku, karena wajah di situ diartikan diriku. Ini saya tidak hanya sekedar mengkritisi Al-Mukarram Al-Fatih Kiai Saniuji, tetapi pendapat dari Imam Az-Zuhri sendiri saya kritisi. Karena apa? Karena dalilnya sangat lemah. Untuk menguatkan pandangannya bahwa kedua telinga masuk sebagai bagian dari wajah, ini tidak ada dalil hadis, hanya mengandalkan dalil doa Rasulullah ini. Berbeda dengan yang mengatakan bahwa kedua telinga termasuk bagian dari kepala, ada al-udhunani minarosi. Ya walaupun hadis itu masih diperselisihkan, ada yang mengatakan sahih dan ada yang mengatakan tidak, tetapi paling tidak ada hadis Rasulullah yang mengatakan al-udhunani minarosi. Tetapi yang mengatakan bahwa bahwa kedua telinga masuk bagian dari wajah itu enggak ada. Sekali lagi, jika dalil Imam Az-Zuhri mengatakan bahwa kedua telinga sebagai bagian dari wajah dengan dikuatkan oleh dasar doa Rasulullah saja tawajjihalillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, ini tidak tepat. Karena wajah di situ artinya tidak wajah, wajah di situ artinya diriku. Nah, maka wajar ketika telah sujud diriku kepada zat yang telah menciptakannya, menciptakan diriku maksudnya, dan juga membentuk pendengarannya, pendengaran yang ada pada diriku, wa basarohu, dan juga menciptakan penglihatan yang ada pada diriku. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa yang sujud kepada Allah itu tidak hanya wajahnya saja. Seluruh jiwa raga kita itu butuh sujud kepada Allah, termasuk hatinya. Maka sangat lucu ketika di sini diartikan arti sesuai tagnya, telah sujud wajahku. Wajahnya sujud, tapi hatinya tidak. Wajahnya berserah kepada Allah, tapi hatinya tidak. Nah makanya mengartikan saja wajah, ini wajah bukan artinya wajah, tapi artinya diriku. Dan ini saya kuatkan dengan doa lain. Saja tawajjih lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya diriku bersujud kepada zat yang menciptakan dan membentuknya. Nah itu kan, diriku bersujud kepada zat yang menciptakan dan membentuknya. Yang menciptakan diriku dan yang membentuk diriku sehingga menjadi bentuk yang sempurna, tidak cacat. Kemudian yang membuka pendengarannya, ya pendengaran yang ada pada diriku. Kemudian yang menciptakan penglihatannya, penglihatan yang ada pada diriku. Jadi saja wajia itu jangan diartikan secara tekstual saja, itu wajia artinya diriku. Maka ketika Imam Az-Zuhri mengatakan bahwa kedua telinga masuk bagian dari wajah dengan mengandalkan doa Rasulullah saja tawajjihalillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan di situ mengatakan bahwa sam'ahu dan basarahu itu disandarkan kepada wajhiyah, ini tidak tepat karena wajhiyah di situ artinya diriku, bukan wajah. Ini pembelajaran untuk Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Kiai Saniuji. Jadi kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan disertai dengan kesombongan-kesombongan yang keluar batas. Artinya Anda terlalu menertawakan Gus Aziz Jazuli. Ini yang saya tidak suka. Karena apa? Karena apa yang disampaikan Gus Aziz Jazuli tidak salah. Gus Aziz Jazuli mengikuti pendapat yang kompeten. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa ada yang mengatakan membasuh telinga atau mengusap telinga pun masih menjadi perbedaan di kalangan ulama, itu yang mengatakan bahwa membasuh telinga merupakan, karena telinga merupakan bagian dari wajah, ini justru Anda berpegang pada pendapat yang lemah. Anda mempertahankan kebenaran Anda demi membela junjungan Anda. Jadi junjungan Anda ini biar tidak disalahkan. Jadi Pak Lutfi bin Yahya yang mengatakan bahwa membasuh telinga
yang dikatakan sebagai rukun wudhu, yang itu merupakan keseleonya mulut, saya yakin itu keseleo. Tetapi Anda mencari pembenaran agar bahwa Pak Lutfi tidak salah, bahwa Pak Lutfi itu adalah bukti orang yang luas ilmunya. Itu tujuan Anda begitu. Walaupun dalil selemah apapun, itu Anda akan pakai demi untuk membenarkan junjungan Anda. Padahal dalil yang Anda pakai dalilnya lemah, tidak berdasarkan hadis atau perbuatan-perbuatan sahabat, hanya mengandalkan dalil saja tawajiyalilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Di situ mengatakan bahwa lafaz sam'ahu dan basarahu itu disandarkan pada wajiyah. Padahal wajiyah di situ tidak tepat ketika diartikan dengan arti wajah, tetapi diriku. Ya maka wajar ketika telah sujud diriku pada zat yang telah menciptakan bentuk dengan sempurna, kemudian telah menciptakan pendengarannya. Pendengaran diriku maksudnya, pendengaran yang ada pada diriku, bukan pendengaran yang ada pada wajah. Kemudian yang telah menciptakan penglihatan yang ada pada diriku, bukan penglihatan yang ada pada wajah. Nah ini, di samping saya mengkritisi dalil Anda, saya juga mengkritisi Imam Zuhri yang berargumen semacam itu dengan hanya bermodalkan dasar doa Rasulullah saja tawajiyalilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ini lemah sekali. Ya monggo, ketika Anda masih mempertahankan dengan mengikuti pandangan atau pendapat yang lemah, silahkan, demi untuk menjaga ego, demi untuk mempertahankan kebenaran dari keseleonya mulut Pak Lutfi bin Yahya, silahkan. Tetapi tata cara kita bermadhab itu ada di mana kita dianjurkan untuk selalu mengikuti pendapat ulama-ulama yang sudah kompeten dan sudah banyak disepakati oleh ulama-ulama yang kompeten. Kalau hanya sekedar kill atau pendapat perorangan, ini ya sebaiknya hanya dijadikan sekedar bahan wawasan saja, jangan dijadikan sebagai bahan untuk amaliyah. Itu cara bermadhab yang baik dan benar. Intinya, apa yang disampaikan Gus Ayyaz Jazuli tidak salah. Dan Al-Mukarram Al-Faqih Kiai Saneui ini terlalu percaya diri dengan menyalahkan Gus Ayyaz Jazuli dengan mentertawakan, dengan tertawa yang terbahak-bahak. Padahal justru yang perlu saya tertawakan Anda, karena Anda justru mengambil hukum dari pandangan yang lemah. Anda mempertahankan kebenaran junjungan Anda dengan berpedoman pada hukum-hukum yang lemah. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Gus Ayyaz Jazuli adalah hukum yang sudah disepakati dan sudah difatwakan oleh ulama-ulama yang kompeten. Cukup ya. Ini hanya sekedar mengkritisi kepada orang yang luas ilmunya, yaitu Bapak Kiai Haji Saneui. Saya kira cukup pembahasan ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.